Irjen Napoleon Bonaparte menjadi tersangka kasus perjalanan Joko Chandra. Itulah satu dari 5 berita terpopuler hari ini versi Tukang Kombur. ASN dan TNI Polri tahun depan akan kembali mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kepastian itu disampaikan oleh Presiden dalam nota keuangan pengantar RAPBN 2021 di gedung DPR. Sebelumnya Presiden juga menyampaikan untuk tahun ke depan Indonesia menghadapi ketidakpastian global dan domestik terkait dengan pandemi COVID-19. Menurut Presiden, COVID-19 telah membuat sebagian besar negara-negara di dunia macet perkembangan ekonominya. Sama dengan APBN 2020, sebagian dana digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan perbaikan sistem kesehatan untuk mengatasi COVID-19. Sebelum menyampaikan nota keuangan pengantar RAPBN 2021, Presiden juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden datang menggunakan pakaian adat. Jika di tahun-tahun sebelumnya seluruh peserta menggunakan pakaian adat, kali ini hanya Presiden yang menggunakan pakaian adat. Bahkan, Wakil Presiden pun tidak memakai pakaian adat. Pakaian adat yang dipakai oleh Presiden adalah pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kepala Sekretariat Presiden, pemilihan pakaian adat dari Sabu tersebut untuk menunjukkan kepedulian Presiden kepada daerah-daerah terdepan. Sekaligus juga Presiden menunjukkan kepeduliannya kepada kekayaan tenun dan kriya Indonesia. Pidato kenegaraan kali ini berbeda dari tahun sebelumnya yang dijalankan dengan protokol kesehatan. Sehingga meskipun Presiden memakai pakaian adat, ia tetap mengenakan masker yang senada warnanya dengan pakaian adat tersebut. Jenderal Polisi yang menjadi tersangka terkait dengan kasus Joko Chandra terus bertambah. Kali ini, Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Direktur NCB Interpol, menjadi tersangka kasus perjalanan Joko Chandra. Napoleon Bonaparte diduga menghapus nama Joko Chandra dari daftar Red Notice Interpol, sehingga Joko Chandra bebas bepergian antar negara. Joko Chandra kemudian bisa bepergian dari Malaysia, Papua Nugini, dan ke Indonesia untuk mengurus peninjauan kembali yang diajukannya sebelum ia tertangkap. Sebelum Irjen Napoleon Bonaparte, polisi sudah menetapkan Brigjen Prasetyo Utomo menjadi tersangka dalam kasus perjalanan dinas. Orang tua dan istri Jering datang ke Polda Bali untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap musisi asal Bali tersebut. Jering ditahan sejak 2 hari yang lalu terkait dengan ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jering dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia karena ia menyebut ID sebagai kacung WHO. Ayah Jering, seorang anggota DPRD dari Kabupaten Gianyar, datang ke Polda Bali mengenakan pakaian loreng. Ayah Jering adalah pengurus pemuda Panca Marga, sehingga ia menyatakan ia memakai pakaian loreng untuk menunjukkan kecintaannya kepada negara Indonesia. Politisi Mumtaz Rais dilaporkan ke polisi karena ia ditegur saat berbicara di dalam pesawat. Mumtaz Rais diketahui berbicara saat pesawat Garuda yang akan membawanya dari Gorontalo sedang boarding. Ia kemudian ditegur pramugari. Seorang penumpang lain yang berada di kelas bisnis, Nawawi Pomolango, komisioner KPK, ikut menegur Mumtaz Rais. Ternyata Mumtaz tidak terima, mereka kemudian cekcok di dalam pesawat. Mumtaz kemudian mengulang lagi menelepon saat pesawat tersebut transit di Makassar. Padahal saat itu pramugari sudah menegur Mumtaz, memintanya mematikan telepon karena saat itu pesawat sedang mengisi bahan bakar. Pihak Garuda menyatakan pelaporan ke polisi ini untuk menjaga keselamatan penerbangan. Itulah 5 berita terpopuler yang dirangkum Tukang Kombur hari ini. Tonton terus channel ini untuk mendapatkan berita-berita yang cerdas dan menghibur. Sampai jumpa.